Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Suryaningsi dengan NIM J1A019030, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Mataram. Pada tugas 5 riset operasi kali ini, saya akan membahas tentang tahapan atau proses pembulatan pada video sebelumnya, yaitu pada metode simplex. Baik, pada pembahasan kali ini yaitu tentang pembulatan pada metode simplex yang ada pada video sebelumnya. Nah, terlebih dahulu yang perlu kita ketahui yaitu hasil dari metode simplex pada video sebelumnya, yaitu untuk X1 5/6 atau 0,83, kemudian X2 yaitu 5, kemudian Z maksimum 27 1/2. Nah, yang dimana pecahan yang akan kita ubah nanti yaitu pada X1 5/6, karena pada sebuah industri atau perusahaan kita tidak mungkin memproduksi suatu barang, baik itu mesin atau apapun, dalam bentuk pecahan. Maka dari itu kita akan melakukan pembulatan pada X1. Jadi alternatif yang pertama yaitu kita akan menentukan alternatif untuk proses pembulatan, yang dimana di sini ada dua alternatif yang digunakan, yaitu untuk alternatif pertama X1 sama dengan 5/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Kemudian alternatif kedua X1 sama dengan 5/6 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, tetapi pada proses pembulatan ini kita harus memperhatikan syarat-syarat, yaitu tidak melewati batas pada fungsi kendala atau batasannya, yang dimana fungsi kendala yang kita ketahui yaitu ada 3 batasan. Yang pertama itu 2x1 kurang dari sama dengan 8. Kemudian yang kedua itu ada 3x2 kurang dari sama dengan 15. Dan batasan ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian pembulatan, yang dimana untuk alternatif pertama nilai X1 sama dengan 1 dan nilai X2 sama dengan 5, kita akan memasukkan masing-masing dari nilai X tersebut pada batasan-batasan yang ada. Untuk batasan pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8, maka 2 dikalikan 1 untuk nilai X1 nya kurang dari sama dengan 8. Nah, hasilnya yaitu 2 kurang dari sama dengan 8. Nah, di sini nilai 2 kurang dari sama dengan 8 memenuhi syarat. Kemudian batasan kedua yaitu 3x2 kurang dari sama dengan 15, yaitu 3 dikalikan 5 kurang dari sama dengan 15. 15 kurang dari sama dengan 15. Nah, untuk nilai pada batasan kedua untuk alternatif X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 5 juga memenuhi persyaratan. Kemudian untuk batasan ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30, yang dimana 6 dikalikan 1 plus 5 dikalikan 5
sama dengan kurang dari sama dengan 30. Di sini 6 plus 25 kurang dari sama dengan 30. Hasilnya 31 kurang dari sama dengan 30. Nah, di sini 31 kurang dari sama dengan 30 sudah tidak memenuhi persyaratan untuk batasan ketiga. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian pada alternatif kedua, yaitu untuk nilai X1 sama dengan 0, kemudian X2 tetap yaitu 5. Untuk batasan pertama, 2X1 kurang dari sama dengan 8 Nah, di sini 0 kurang dari sama dengan 8 memenuhi persyaratan. Kemudian pada batasan kedua yaitu 3x2 kurang dari sama dengan 15. 3 dikalikan 5 kurang dari sama dengan 15. Hasilnya yaitu 15 kurang dari 15. Nah, ini juga memenuhi persyaratan. Kemudian pada batasan ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Untuk x1 sama dengan 0, kemudian 5 dikalikan x2 sama dengan 5 kurang dari sama dengan 30. Di sini 0 plus 25 dari sama dengan 30, dan hasilnya yaitu 25 kurang dari sama dengan 30. Nah, di sini juga memenuhi persyaratan. Maka dapat disimpulkan untuk alternatif pertama nilai X sama dengan 1 dan nilai X2 sama dengan 5 itu tidak memenuhi persyaratan. Yang memenuhi persyaratan pada pengujian pembulatan yaitu untuk alternatif kedua, yaitu untuk nilai X sama dengan X1 sama dengan 0 dan X2 tetap 5. Baik, langkah yang terakhir yaitu menentukan solusi optimal, yang dimana kita sudah menemukan alternatif yang sudah memenuhi persyaratan, yaitu alternatif kedua untuk nilai X1 sama dengan 0 dan nilai X2 sama dengan 5. Kemudian alternatif tersebut akan dimasukkan atau disubstitusikan pada fungsi kendala, yaitu Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Disubstitusikan untuk nilai x1 dan x2 yaitu 3 dikalikan 0 plus 5 dikalikan 5. Hasilnya sama dengan 25. Maka dapat ditarik kesimpulan atau keputusan optimal untuk nilai X1 sama dengan 0 atau tidak memproduksi untuk X1 dan X2 sama dengan 5, yang dimana keuntungan maksimum yang diperoleh pada produksi mesin tersebut yaitu 25. Baik, jadi keputusan optimal atau hasil akhir dari proses pembulatan pada metode simplex yaitu sebagai berikut. Untuk nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, dan Z maksimum sama dengan 25. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.